kekurangan itu bisa diantisipasi, bisa diminimalisir, serta kerjasama dengan banyak pihak, dengan media, dengan tokoh agama ini membuat pencegahannya semakin masif, dan itu akan lebih baik kalau dilakukan tidak hanya di masa tahapan ketika pemilu sudah jelas, tapi di masa-masa seperti ini pendidikan pemilu itu makin kita giatkan. Persoalan Bandung tidak pernah selesai. Itu dari Bawaslu seperti apa? Ya, kalau dari sisi Bawaslu itu kewenangan yang diberikan ke kita itu pencegahan. Makanya di periode ini banyak sekali kampung-kampung anti politik uang, kampung pengawasan, yang harapan kita itu bisa menekan potensi politik uang. Kalau pelanggarannya ada, ya masih kita bisa pahami, memang sebagian masih menggunakan uang sebagai cara untuk mendulang suara. Nah, tinggal bagaimana yang terbukti dan ditemukan atau diberikan informasi itu baru kita tindak lanjut sesuai dengan kewenangan kita. Nah, catatannya sebenarnya penanganan politik uang atau pidana pemilu itu jalurnya kan tidak sendiri. Kita harus berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Nah, itu tantangannya sebenarnya, menerapkan misalnya sendiri untuk percepatan penanganan pelanggaran menjadi bagian yang harus kita kuatkan di penyelenggaraan pemilu. Kalau untuk imbauan parpol sendiri, kan yang indikasi uang ini kan dari parpol juga. Seperti apa itu? Ya, pertama dari sisi kami itu berharap semua stakeholder ya, peserta pemilu, partai, kandidat ini juga tidak mengkapitalisasi uang sebagai satu-satunya cara untuk mendulang suara. Kalau muaranya tidak kita sama-sama basmi, tentu ini akan menjadi penyakit yang selalu hadir di saat pemilu berlangsung. Nah, tentu komitmen ini kan tidak sekedar komitmen di kata-kata ya, bagaimana sesama anak bangsa termasuk partai tidak menyebarkan uang, pemilih juga tahu bahwa itu juga sesuatu yang dilarang, penyelenggara juga tahu itu juga tidak boleh dilakukan. Harus sinergi ini. Kalau salah satunya tidak menguatkan itu, tantangan untuk menghapuskan politik uang akan semakin berat. Sama pilkadanya Tanggal 9 Desember, data yang tadi saya sampaikan, kalau saya tidak salah 179 temuan dan informasi awal, hanya memang tidak semuanya bisa ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tadi. Nah, ketidak terpenuhan unsur itu kadang-kadang dari perspektif polisi, jaksa berbeda dengan Bawaslu, termasuk bukti-buktinya itu dianggap sudah cukup belum. Pak, dari hasil penelusuran dari Bawaslu yang untuk yang kandidat yang biasanya menggunakan money politik itu cenderung incumbent atau kandidat seperti apa itu biasanya cenderung semua dalam posisi yang sama ya, kita posisikan sama bahwa potensi orang melakukan kejahatan politik uang itu ya semuanya. Makanya komitmen ini harus dibangun bersama, tidak hanya oleh penyelenggara tapi juga peserta kemudian pemilih.